lalu diajari bagaimana caranya untuk dapat menguasai dunia dengan ilmu-ilmu tersebut. Kurangi jumlah populasi manusia. Presiden Soekarno itu beliau keluar dari PBB. Jika Indonesia yang menang, maka kami akan berguru kepada Indonesia. Negara Israel yang mayoritas semuanya orang Yahudi, tapi tidak semuanya orang Yahudi ya. Ada beberapa yang bukan Yahudi juga yang di sana ya. Sejak dulu para Zionis Yahudi ini ingin sekali mengadakan kerjasama terhadap Indonesia. Kenapa? Nah, kita bedah dulu perbedaan antara Yahudi dan Bani Israel. Karena Yahudi sendiri itu belum tentu saat ini Bani Israel. Begitu juga Bani Israel belum saat ini tidak semuanya Yahudi. Akan tetapi ini sebenarnya silsilahnya satu keturunan. Ya, kita harus bedain dulu di sini. Nah, yang disebut Bani Israel sendiri itu adalah keturunan Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub sendiri itu memiliki sebuah gelar yang bernama Israel. Jadi, keturunan Nabi Yakub inilah yang disebut Bani Israel ya. Nah, untuk Yahudi sendiri itu adalah keturunan dari Yahuda. Nah, Yahuda ini salah satu putra dari Nabi Yakub. Yang tentu saja dia adalah juga Bani Israel ya. Nah, perlu diketahui juga Nabi Yakub sendiri atau Israel ini memiliki kurang lebih 12 anak. Yang salah satunya bernama Yahuda. Itu artinya ke-12-nya itu adalah Bani Israel. Namun hanya satu yang Yahudi. Karena keturunan ini yang bernama Yahuda ini nanti kaumnya dinamakan Yahudi. Sampai nanti akhirnya berubah menjadi agama. Dan agama akhirnya mencakup ke banyak keturunan-keturunan Bani Israel yang lain ya. Jadi Bani Israel itu adalah anak-anak dari Nabi Yakub. Yahudi sendiri itu anak dari Yahuda. Yahuda ini anak dari Nabi Yakub. Itu artinya Yahuda sendiri Bani Israel dan keturunannya Yahuda ini Yahudi yang juga otomatis Bani Israel. Akan tetapi keturunan dari ke-12-nya atau salah satu keturunannya dari Nabi Yakub itu yang ke-12 yang lainnya belum tentu itu Yahudi. Akan tetapi semuanya Bani Israel. Nah, pada saat Yahudi dan Bani Israel ini mulai tertindas, mulai diperbudak, pada saat itu akhirnya Tuhan menurunkan salah satu khalifah, salah satu utusan yang bernama Nabi Musa, yang juga dari keturunan Bani Israel sendiri. Nah, Nabi Musa sendiri diturunkan itu untuk menyelamatkan Bani Israel dan Yahudi dari penindasan dan perbudakan. Maka setelah itu diselamatkan oleh Nabi Musa dan dibawalah Bani Israel ini menuju tanah yang dijanjikan atau disebut juga tanah Kanaan. Nah, tanah Kanaan ini di dalam beberapa kitab itu dikatakan begini ya. Salah satunya di dalam Al-Quran sendiri dikatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 26 itu, maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Dan dalam Quran surat Anbiya 71, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Ya, itu dalam Quran. Saya kutip beberapa surat aja. Nah, di dalam Alkitab sendiri, dalam kitab Ulangan 1:8, diketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhanmu dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikan kepada mereka dan keturunannya. Lalu dalam kitab Kejadian 13:15, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Nah, ini kalimat ini dikatakan kepada Nabi Ibrahim ya, kakek dari Nabi Yakub yang bergelar Israel tadi ya. Nabi Yakub inilah yang menurunkan Bani Israel. Kota yang dijanjikan atau kota Kanaan ini memiliki makna tanah datar. Nah, di dalam Alkitab, kitab Kejadian 9:18, tanah datar sendiri dikatakan dalam kitab Kejadian itu adalah tanah tempat Nabi Nuh dan anak-anaknya tinggal. Dan perlu diketahui juga, Nabi Ibrahim sendiri kan itu adalah keturunan dari Nabi Nuh. Nah, itu artinya Nabi Ibrahim dan para keturunannya, anak cucunya, disuruh tinggal di tempat dulu Nabi Nuh tinggal. Pada tahun 1949, ditemukan sebuah gunung yang bentuknya mirip kapal, yang konon disinyalir itu adalah bahtera dari Nabi Nuh. Itu di Turki ya ditemukan. Lalu
Pada tahun 1959 diadakanlah penelitian mengenai gunung tersebut. Dan ternyata dikatakan benar itu adalah kapal Nabi Nuh berada di pegunungan Turki. Dan hasil penelitian dari arkeolog dan antropologi Cina dan Turki mengatakan bahan dari pembuatan bahtera Nabi Nuh itu berasal dari kayu jati yang cocok 100% berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu artinya besar kemungkinan bahwa Nabi Nuh dulu tinggal di tanah Nusantara. Nah, para Zionis dan elit global serta organisasi rahasia yang ada di bawah naungan Freemason itu mengetahui secara detail mengenai hal ini. Dan bahkan beberapa kitab-kitab kuno Nusantara itu berada di berbagai negara, seperti ada di Jerman, ada di Belanda, di Inggris, Vatikan, Israel, dan banyak lagi. Mereka meneliti itu semua. Jadi bahkan mereka tahu secara detail mengenai Nusantara itu. Dan bahkan sebenarnya mereka menemukan kitab-kitab kuno yang disimpan di bawah singgasana Nabi Sulaiman itu sebenarnya berada di tanah Nusantara. Tanah yang dijanjikan itu, tanah Kanaan. Kenapa? Karena sebenarnya juga Nabi Sulaiman sebenarnya sudah tinggal di tanah yang dijanjikan itu, tanah Kanaan. Ingat ya, pada saat Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dan orang-orang Yahudi itu untuk eksodus ke tanah yang dijanjikan, di beberapa ayat-ayat pun tidak pernah dijelaskan kalau nama kota tersebut adalah Palestina, tapi hanya disebutkan kota yang dijanjikan sebagai kota Kanaan. Ya. Nah, pada saat Nabi Musa membawa mereka semua untuk eksodus menyeberangi lautan, Bani Israel ini diajak masuk mulai bergerak masuk ke tanah yang dijanjikan, tapi mereka ingkar dan tidak mau. Dan sejak saat itulah Tuhan menghukum mereka semua, termasuk Nabi Musa, selama 40 tahun tidak memasuki kota tersebut. Artinya seolah-olah hanya muter-muter mencari kota Kanaan, tidak ketemu-temu ya, selama 40 tahun. Nah, 40 tahun ini menurut saya adalah waktu yang sangat cukup sekali untuk perjalanan dari Timur Tengah menuju negeri Timur ya. Dan dalam proses perjalanan itu selama 40 tahun tentunya terjadi regenerasi ya. Ada yang tetap tinggal di sana, ada yang meninggal, ada yang dilanjutkan oleh anaknya. Lalu yang ingkar ini tadi banyak yang tinggal. Lalu yang nurut sama Nabi Musa berhasil masuk ke tanah Kanaan atau tanah yang dijanjikan setelah 40 tahun. Jadi yang tinggal itu tadi akhirnya mereka beranak pinak tentunya di berbagai negeri. Dan yang nurut sama Nabi Musa akhirnya bisa masuk ke negeri Kanaan. Jadi orang-orang Zionis ini sangat tahu detail mengenai hal ini. Dan mereka menemukan kitab yang paling dicari di dunia itu, yang konon katanya dapat menguasai dunia dan yang berasal dari singgasana Nabi Sulaiman, itu menemukannya adalah di tanah yang dijanjikan, tanah Kanaan itu. Nabi Sulaiman sendiri anak dari Nabi Daud, seorang nabi, seorang raja yang mampu menaklukkan besi, membuat senjata dan gamelan hanya dengan tangannya. Beliau juga bersuara merdu, dan Nabi Daud juga menaklukkan gunung-gunung, sehingga Nabi Daud sendiri mendapatkan nama lain atau nama sesebutannya juga sebagai Raja Gunung. Dan di Nusantara ini yang dikenal sebagai Raja Gunung adalah Sailendra. Sailendra berasal dari dua kata, yaitu Saila dan Indra. Saila berarti gunung, Indra berarti raja. Artinya Nabi Daud adalah Raja Sailendra. Karena negeri yang dikelilingi gunung api satu-satunya di dunia ini hanyalah Indonesia. Dan penguasanya disebut Raja Gunung atau Raja Api. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya Nabi Daud itu adalah Raja Sailendra. Dan Nabi Sulaiman adalah anak Raja Sailendra ini atau anak Nabi Daud. Makanya kita kenapa banyak menemukan beberapa tanda-tanda di keraton, di candi, atau di berbagai tempat-tempat peribadatan di Nusantara ini, termasuk kitab-kitab kuno, menggunakan lambang heksagram atau bintang segi 6, atau disebutnya bintang Daud. Karena itulah tanda sebagai kita keturunan Nabi Daud atau pengikut Nabi Daud zaman dahulu. Termasuk Borobudur. Di Borobudur ditemukan beberapa relief yang menceritakan tentang perjalanan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Itu saja. Karena kalau kita kaitkan semuanya, Nabi Sulaiman adalah anak Nabi Daud, ya, yang disebut sebagai Raja Sailendra. Jadi, sebenarnya Bani Israel yang saat ini menjajah negeri Palestina itu dan mendirikan negara yang dinamakan Israel, itu sebenarnya saat ini mereka menamakan dirinya sebagai keturunan ke-13 dari suku Khazar. Mereka berasal dari Asia Tengah,
utaranya Iran ya, dekat Rusia. Mereka ini sebenarnya hasil perkawinan pada saat diaspora, pada saat perjalanan menuju negeri Kanaan itu, yang beberapa orang yang tinggal dan mereka menikah dengan orang-orang lokal. Yang tinggal otomatis mereka lah yang ingkar pada saat itu. Dan sedangkan Bani Israel atau Yahudi yang manut kepada Nabi Musa pada saat itu dikenal sebagai suku yang hilang. Mereka pergi ke timur menuju the promised land atau negeri yang dijanjikan, yaitu Nusantara yang saat ini menjadi Indonesia. Nah, salah satu ulama kita, Cak Nun, ya, kita kenal sebagai Cak Nun, beliau sendiri pernah bercerita bahwa peta Indonesia itu dijadikan center display di salah satu website Israel dan Amerika. Dan peta tersebut diberikan tanda-tanda merah di bagian-bagian tertentu peta tersebut ya. Nah, Cak Nun sendiri tahun 2008 itu pernah ngobrol dengan pimpinan Yahudi internasional di Belanda. Beliau sendiri bernama Avraham Sutendorf. Nah, Avraham ini seorang rabi ya. Beliau sendiri sangat mengenal Indonesia detail sekali. Dan bahkan lebih detail daripada orang Indonesia kebanyakan. Lalu beliau mengatakan di kantor Perdana Menteri Israel, di sana terdapat satu ruangan yang menyimpan segala pernak-pernik atau segala data mengenai Nusantara dari berbagai jenis ya. Nah, data tersebut diupdate setiap minggu. Dan juga Israel sendiri memiliki sebuah situs yang berbahasa Indonesia. Lalu ibu kota Israel dan kantor-kantor Yahudi yang bertebaran di berbagai negara itu menggunakan kata Jawa. Lebih lengkapnya disebut Java Tel Aviv. Nah, di sana sendiri ada istilah Jewish dan Java atau Jawa. Jewish itu sebutan untuk mereka, Jawa sebutan untuk kita. Mereka ini adalah keturunan yang tadi saya bilang ya, keturunan Yahudi Bani Israel yang kawin dengan orang-orang lokal yang pada saat itu tinggal nggak ngikut Nabi Musa. Sedangkan Jawa sendiri keturunan-keturunan yang ikut masuk ke dalam tanah yang dijanjikan. Nah, perjalanan Nabi Musa itu tadi mirip seperti perjalanannya pada saat Haji Saka datang ya. Oke, nah ada informasi yang mereka katakan ternyata di beberapa waktu kemudian akan ada hasil pertarungan antara Yahudi Jewish dan Jawa. Kalau Yahudi Jewish yang memenangkan persaingan memimpin dunia, Yahudi Jewish atau Israel akan mengajak Indonesia menjadi partner kerjanya. Tapi kalau Jawa yang menang, mereka akan berguru kepada Jawa. Dan hari ini kompetisi itu skornya masih dimenangkan oleh Jewish. Segala aset moneter global, segala jenis modal perekonomian, Bank Dunia, institusi-institusi keuangan yang ada di dunia saat ini masih dipegang oleh keturunan Yahudi Jewish. Nah, sejumlah futurolog ekonomi dunia menganjurkan saat ini anak-anak kecil sudah harus mulai belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab akan dijadikan bahasa utama dunia. Dan ternyata para fungsionaris Israel itu mereka lebih paham bahasa Arab ketimbang Raja Arab sendiri. Dan mereka lebih bisa bahasa Indonesia dan mengetahui Indonesia secara detail ketimbang orang Indonesia sendiri. Bayangkan sedetail itu mereka. Lalu kenapa Arab yang dipilih dan Palestina yang dijadikan tempat mereka mendirikan sebuah negara yang bernama Israel? Orang Palestina di situ dijadikan atau diakui sebagai tanah yang dijanjikan. Nah, analisa saya mengatakan bahwa mereka semuanya memanfaatkan agama yang mayoritas ada di Indonesia ini. Ya, agama mayoritas kita apa saat ini? Jadi itulah yang dimanfaatkan mereka agar fanatisme terhadap Timur Tengah tetap terjadi dan semakin tinggi lagi, ya, sehingga tidak ada yang tahu dan tidak sadar akan sejarah yang sebenarnya, bahwa sebenarnya adalah sumber peradaban dunia itu adalah Nusantara. Dan bahkan saat ini orang Nusantaranya pun tidak percaya dan tidak sadar akan hal ini. Karena inilah yang mereka buat. Harapan mereka sendirilah yang diharapkan tahu mengenai sejarah ini. Mereka tidak perlu menduduki tanah yang dijanjikan itu. Cukup dengan memenangkan persaingan memimpin dunia. Dan mereka mengajak Indonesia menjadi partner kerjanya. Dengan begitu mereka bisa memanfaatkan kekayaan alam yang ada di tanah Kanaan itu, tanah yang dijanjikan, tanpa harus menduduki tanah tersebut. Ya. Jadi mereka membiarkan bangsa Jawa mengelola dan mereka menikmatinya. Karena mereka berhasil menjadi pemimpin dunia. Harapan mereka seperti itu. Nah, perlu diketahui, harta kekayaan yang tersimpan di Federal Reserve, Heritage Foundation, UBS, Swiss, Inggris, Rusia, dan tersebar di 400 bank besar dunia. Itu sangat berkaitan dengan harta kekayaan hasil pernikahan
penyatuan dari Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis atau Ratu Seba atau Ratu Boko. Dan setelah Nabi Sulaiman wafat, harta kekayaan ini dikelola oleh yang berdarah Sulaiman di tanah Nusantara ini, termasuk PB10 dan raja-raja lainnya. Jadi mereka ini juga orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi juga dari keturunan Nabi Sulaiman. Makanya tadi saya bilang, makanya kenapa banyak sekali ditemukan logo-logo yang berkaitan dengan bintang Daud di Nusantara ini, di candi-candi, di keraton, di masjid, di gereja, di berbagai naskah-naskah kuno banyak ditemukan yang berkaitan dengan heksagram, bintang 6 ya heksagram. Namun sejarah mencatat dokumen harta kekayaan ini sekarang sudah diputar kelola oleh organisasi Zionis di bawah naungan Freemason.